Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Pada tutorial kali ini kita akan membicarakan penggunaan dari Office 365 khususnya untuk Microsoft Teams. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan berbicara Microsoft Teams untuk pengajar. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke akun Microsoft masing-masing. Ya, kita masuk ke akun kita Bapak Ibu sekalian. Kita masukkan passwordnya. Kemudian ada permintaan izin masuk ke HP kita. Kita setujui. Ya, kita klik yes, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita masuk ke halaman utama dari Microsoft Office, kita geser scroll di bagian kiri ini, ya, di daftar ini. Kita scroll ke bawah. Di sini ada Teams. Kita klik Teams. Nah, baik Bapak Ibu, di sini pada halaman Microsoft Teams yang ini, di sini ada pemberitahuan untuk membuka Microsoft Teams ini ada beberapa cara Bapak Ibu. Yang pertama, bisa kita langsung dari browser kita, ya. Kalau kita menggunakan langsung dari browser kita, kita klik gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Tetapi Microsoft Teams ini juga bisa kita install di laptop kita. Nanti bisa kalau kita mau install ke laptop kita, kita klik dapatkan aplikasi Windows. Nanti setelah itu kita diarahkan untuk mendownloadnya. Kemudian silakan Bapak Ibu install. Nanti kalau sudah diinstal di laptopnya, maka akan muncul seperti ini di desktop kita. Ya, di sini ada icon Microsoft Teams. Ya. Untuk kali ini, pertama-tama kita lihat dulu bagaimana tampilannya di browser, ya. Jadi tidak jauh beda sebenarnya Bapak Ibu, itu persis sama tampilannya di browser maupun di aplikasi. Kelebihannya kalau menggunakan aplikasi yang sudah kita download di laptop kita, yang sudah kita install, itu bisa kita kelola Microsoft Teams kita tanpa kita masuk ke browser. Jadi itu langsung kita buka di sana. Jadi sama saja Bapak Ibu, mau lewat browser maupun aplikasi yang sudah kita install. Baik, kita gunakan yang di browser saja Bapak Ibu. Kita klik gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Klik ini. Langsung kita akan diarahkan ke inilah halaman Microsoft Teams Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di sini saya sudah membuat kelas, ya, kelas Teams. Tetapi mungkin di Bapak Ibu karena belum membuat kelas Teams, nanti di sini kosong, ya. Sehingga untuk membuat kelas Teams Bapak Ibu, nanti kita kenali dulu menu-menunya. Di sini ada bergabung atau buat Teams.
Kemudian di sini ada menunya, di sini menu aktivitas, obrolan, Teams, tugas, kalender, panggilan. Kalau ini kita buka yang titik 3. Ini bentuknya, isinya. Kemudian di bawah ini ada aplikasi dan bantuan. Nanti kita akan coba menggunakan satu persatu Bapak Ibu apa-apa kegunaan dari masing-masing menu ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk membuat kelas Teams. Ya, untuk membuat itu kita klik tombol yang ini, tanda plus, kemudian bergabung atau buat tim. Kita klik ini Bapak Ibu. Maka akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan di sini. Yang pertama adalah buat Teams, dan yang kedua bergabung dengan Teams dengan kode. Jadi di yang pertama ini adalah untuk membuat Teams kita, kelas tim kita. Kemudian yang kedua, ini adalah cara untuk bergabung ke kelas tim orang lain yang sudah kita diberikan kodenya. Jadi kalau kita masukkan kode kelas tim yang sudah dibuat sama orang lain, ini bisa kita masukkan di sini kode yang sudah diberikan, dan otomatis kita masuk ke kelasnya tanpa kita tunggu approve dari yang punya kelas tim. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu untuk yang buat tim. Kita klik buat tim Bapak Ibu. Setelah klik buat Teams, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, pilihan pertama adalah kita buat kelas. Ya, jadi ini bagian ini fungsinya adalah untuk kita buat classroom, tentunya dengan siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita komunitas pembelajaran profesional. Ini bisa kita buat kelas yang satu profesi dengan kita, ya. Misalkan kita sama-sama guru, misalkan untuk MGMP, kita di sini akan kolaborasi antar guru, ya. Ini bisa kita buat dengan yang ini. Kemudian di sini yang staff. Jadi di sini nanti khusus untuk staff. Misalkan nanti kepala madrasah ingin buat kelas dengan kepala tata usaha dengan pegawainya, sehingga di sini mereka bisa berkolaborasi di sini. Baik, untuk kali ini kita akan membuat classroom kita sebagai pengajar dengan siswa kita, ya. Kita klik kelas, Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat nama kelas kita. Misalkan ya, kita buat nama kelasnya. Misalkan matematika wajib. Nanti Bapak Ibu silakan buat sesuai dengan nama pelajaran masing-masing. Kemudian deskripsi bisa kita buat, bisa juga kita kosongkan karena ini adalah opsional. Ya, kita kosongkan dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru kita klik berikutnya. Klik tombol berikutnya. Nah, kita diminta untuk memasukkan siswa. Kemudian nanti di sini ada guru. Ya, mungkin saja nanti ada guru di sini, mungkin saja kita ada tim di kelas ini. Mungkin kita bukan sendirian sebagai tenaga pengajar di kelas ini. Mungkin saja ada guru lain. Ya. Untuk fitur ini Bapak Ibu kita lewati dulu, ya. Nanti kita buat kelasnya saja dulu, baru kita nanti bagaimana cara kita memasukkan siswa, ya. Baik, kita lewati dulu Bapak Ibu, kita klik tombol lewati. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke kelas kita, kelas tim yang kita buat. Di kelas tim yang kita buat ini tampilan utamanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini logo dari kelas kita ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Kemudian
Ini nama kelasnya, matematika wajib. Kalau ingin kita mengubah logo ini bisa kita nanti klik di sini, di titik 3 yang ini, Bapak Ibu ya. Kemudian baru kita editing. Dari ini bisa kita ubah nama kelasnya di sini. Kemudian untuk gambarnya bisa kita pilih di sini, banyak sekali gambar-gambar yang disediakan. Atau kalau kita tidak menginginkan gambar ini, kita sudah punya gambar tersendiri untuk kelas itu, bisa kita unggah dari laptop kita. Ya, kita coba dari gambar yang ada di sini saja dulu Bapak Ibu. Saya misalkan saya ambil gambar yang ini misalkan. Setelah klik, baru kita perbaharui. Ya, maka berubah logonya seperti ini. Ini untuk logo kelas kita. Baik Bapak Ibu, setelah itu untuk mengatur ini kelas kita yang lain, bisa kita lihat di sini, kelola tim. Coba kita lihat kelola tim. Di sini kita akan menambahkan dari menu kelola tim itu, nanti kita bisa menambahkan siswa kita. Jadi otomatis di sini kita yang punya akun ini sebagai pemilik, otomatis ya. Kemudian nanti di sini ada permintaan tertunda. Ini nanti ketika kita mengirim link kelas kita ke siswa kita, maka di sini akan muncul dia permintaan tertundanya di sini. Jadi nanti kita approve siswa kita untuk masuk ke kelas ya. Jadi ini nanti kita akan lebih lanjut membicarakan ini. Nah, kelebihan dari Microsoft Teams ini Bapak Ibu, kita bisa memisahkan materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam bentuk nanti kita bisa tambah channel-channelnya atau saluran-salurannya. Sehingga kelas kita itu tidak akan bercampur dengan chatting dari siswa kita. Sehingga nanti dia fokus, siswa kita pun fokus untuk melihat di bagian mana materi-materi yang sudah kita buat. Baik Bapak Ibu, kita coba membuat channel atau membuat saluran. Dari titik 3 yang di sini Bapak Ibu, kita klik titik 3 ini, kemudian tambahkan saluran atau add channel mungkin di sana kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kita tambah salurannya. Nanti di sini kita disuruh diminta untuk membuat nama salurannya atau nama channelnya. Misalkan ya, saya buat di sini, taruhlah yang pertama untuk kegiatan pembelajarannya. Di sini saya masukkan materi misalkan ini aturan pencacahan. Aturan pencacahan, misalkan Bapak Ibu, di sini saya buat aturan pencacahan penjumlahan dan perkalian misalkan ya. Nah, setelah itu ini nama channelnya Bapak Ibu. Kemudian ya, setelah itu di sini kita membuat deskripsinya. Karena ini opsional, kita lewati dulu Bapak Ibu. Kemudian di sini privasinya bisa kita atur, dapat diakses oleh semua tim kalau kita buka ya. Ini pribadi, ada yang pribadi hanya diakses oleh sekelompok orang tertentu di dalam tim. Ini bisa kita pilih-pilih orangnya. Tetapi kita yang standar dulu Bapak Ibu, yaitu dapat diakses oleh semua tim. Kita biarkan ini. Kemudian di sini ada kotak centangan.
tampilkan saluran ini dalam daftar saluran semua orang secara otomatis. Jadi kalau kita tidak centang ini, maka nanti saluran ini, channel ini dalam bentuk hidden. Jadi dia disembunyikan di tampilan siswa. Jadi nanti siswa akan membuka sendiri, klik baru dia bisa kelihatan. Jadi ini alternatif kalau kita terlalu banyak membuat channel, kalau dia muncul semuanya itu kan kelihatan tidak bagus kalau dia daftarnya banyak, sehingga bisa beberapa kita sembunyikan dulu untuk menampilkan, nanti bisa diklik menampilkan dari siswa. Jadi untuk sementara kita tampilkan dulu, Bapak Ibu, tampilkan saluran ini dalam daftar saluran semua orang secara otomatis. Setelah itu kita tambahkan, Bapak Ibu. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, di sini pada bagian ini nanti kita bisa memposting materi-materi yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Sebelum itu, ini bisa kita kelola channel ini. Misalkan channel ini hanya berisi materi, tidak boleh ada komentar dari siswa, misalkan supaya kelihatan bersih, supaya tidak nanti materi ini hilang oleh chatting-chatting siswa. Ini bisa kita atur di sini, Bapak Ibu. Klik titik 3. Nanti kemudian di sini kita buat kelola saluran. Nah, di sini ada izin. Kita akan lihat kalau dia nonaktif, berarti pada channel ini siswa bisa membuat obrolan tersendiri, ya. Dia bisa membuat postingan sendiri, postingan baru. Kalau kita izinkan dia buat postingan baru di sini, khawatirnya materi itu tidak akan muncul secara langsung, tetapi dia akan tertindih dengan banyaknya postingan-postingan dari siswa. Ya, kalau kita mau mengatur privasinya tidak boleh untuk siswa membuat postingan pada channel ini, maka ini kita aktifkan, bukan nonaktif, Bapak Ibu. Kita aktifkan, kita klik aktif. Maka di sini ada beberapa pilihan untuk membuat privasi dari channel ini. Izinkan anggota membalas pesan saluran. Kalau kita izinkan ini, maka siswa itu bisa mengomentari postingan kita. Misalkan saya tidak izinkan, kita tidak izinkan. Kemudian izinkan anggota menyematkan pesan saluran. Misalkan kita tidak izinkan juga, kalau diizinkan silahkan didiamkan. Izinkan board mengirim pesan saluran. Nah, untuk ini tetapkan, karena nanti siapa tahu kita nanti mau menyisipkan perintah-perintah atau tugas-tugas di sini, ya. Kita izinkan ini. Izinkan konektor mengirim pesan saluran. Ya, ini bisa kita hilangkan, bisa juga kita diamkan, Bapak Ibu. Kita hilangkan misalkan, ya. Nah, setelah itu ini untuk pengaturan saluran kita, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau cara kita mengisinya, ya. Sekarang kita klik dulu ini. Baik. Untuk mengisi dari channel materi ini, bisa kita masukkan materi-materi yang kita ingin buat, Bapak Ibu. Sekarang kita buat dulu percakapan baru, ya. Di sini kita buat pengumuman, pemberitahuan ke siswa. Kita klik percakapan baru. Nah, untuk membuat pengumuman, nanti di sini kita bisa klik yang ini. Kalau kita ini bisa saja kita buat catatan di sini postingan baru, tapi itu akan berisi pesan yang tidak bagus kelihatannya. Misalkan yang ini.
materi aturan pencacahan. Misalkan, kalau kita posting ini, maka dia akan muncul hanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi istilahnya ya tidak bagus tampilannya. Kalau kita mau membuat lebih bagus lagi, ya, di sini kita klik yang ini, Bapak Ibu. Perhatikan, ini yang A, tanda ini, kita klik ini. Kemudian dari sini bagian percakapan baru, kita klik pengumuman. Kita ubah pengumuman. Jadi akan muncul seperti ini. Kita ketik judulnya, misalkan di sini materi aturan penjumlahan dan perkalian. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu, kita bisa membuat latarnya. Kita bisa mengganti latarnya. Kita ganti latarnya ya. Ini kalau latar warnanya, kita biarkan itu. Kita ganti latar yang lain, Bapak Ibu. Kita klik ini. Pilih ilustrasi. Nah, kita bisa memilih ini. Ini bagian tampilannya untuk bagian umum. Kemudian kalau kita klik kelas, ini gambar-gambar yang muncul. Kalau klub, aktivitas dan olahraga, ini pilihan yang muncul. Ya, kita misalkan saya pakai kelas. Misalkan saya pilih yang ini. Yang pertama misalkan, kita klik ini, selesai. Setelah kita klik yang ini, kita klik tombol selesai. Maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu, baru kita tambahkan subjudul. Nah, misalkan di sini ya subjudulnya silahkan buat Bapak Ibu dari materi kita. Misalkan ini aturan penjumlahan dan perkalian. Misalkan kita buat subjudulnya, kemudian di sini baru kita isi pengumumannya, ya. Misalkan saya isi pengumumannya di sini. Kita isi pengumumannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kepada siswa-siswi kami mengharapkan untuk misalkan ini mempelajari materi berikut dan kita bisa diskusikan melalui channel umum, misalkan. Setelah ini nanti Bapak Ibu sesuaikan kalimatnya apa yang pas untuk ini ya, ini pengumumannya. Sehingga di sini setelah itu bisa kita kalau yang tadi kita klik posting, di bawah itu yang tanda itu, karena ini saya edit, kita klik gini, maka akan muncul seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini pengumumannya. Sekarang kalau kita mau memasukkan materi di sini, ya, pertama isi dulu di file ini, ya. Kalau file materinya sudah kita buat di laptop kita, ini bisa kita unggah, ya, bisa kita unggah file kita, atau kita mau buat baru di dokumen, bisa kita ketik di Word atau kita ketik presentasi, tetapi ini online Bapak Ibu, ya. Pilih unggah saja, unggah file, ya. Baru kita cari file materi kita, ya. Misalkan
Kita cari di sini. Ini aturan pencacahan, penjumlahan, dan perkalian. Misalkan dalam bentuk PDF, open. Ya, ini proses uploadnya, Bapak Ibu sudah ini. Setelah masuk di sini, kita biarkan seperti ini, Bapak Ibu. Kita masuk ke sini, ya. Untuk membuat ini kita tambah di sini, Bapak Ibu. Ya. Kita tambah tab baru. Kemudian kita, karena dokumen kita tadi PDF, kita klik PDF. Maka akan muncul seperti ini, aturan pencacahan, penjumlahan, dan perkalian. Kita klik ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita klik simpan. Di sini posting ke saluran tentang tab ini. Ya, kita klik simpan. Oh ya, kita ini lupa tadi, kita isi namanya dulu. Misalkan materi aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, kita simpan, Bapak Ibu. Ya, akan muncul seperti ini materinya. Ya. Kemudian di menu postingan akan muncul, Bapak Ibu, ini materi aturan penjumlahan dan perkalian. Seperti ini cara kita membuat materi, postingan materi. Baik, Bapak Ibu, jadi siswa tidak melihat nanti bisa dia membuka materi ini melalui tab file seperti ini, atau mungkin dia bisa membuka dari ini, materi aturan penjumlahan dan perkalian. Tetapi dia bisa juga membuka dari tab postingan. Ini tinggal nanti siswa itu klik yang ini, materi aturan penjumlahan dan perkalian, maka akan diarahkan ke tab materi aturan penjumlahan. Sebentar, karena jaringan saya. Kita klik ulang materi aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, kalau akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi siswa di sini bisa membaca langsung materi yang kita berikan, atau nanti kalau mau bisa dia download. Ini bisa dia unduh dari titik 3 yang ini, bisa dia unduh. Jadi kalau dia tidak mau download materi ini bisa dia baca langsung di sini, Bapak Ibu. Ya, misal kalau mau memperbesar, di sini ada tanda untuk memperbesar, bisa 100% misalkan. Ya, seperti ini. Dia bisa membaca materinya oleh siswa kita. Baik, Bapak Ibu, ini untuk menambahkan materi di channel materi aturan pencacahan dan penjumlahan dan perkalian. Jika kita ingin menambah materi yang lain, Bapak Ibu, atau membuat pengumuman-pengumuman yang lain mengenai materi ini, bisa tinggal kita tambah percakapan baru untuk membuat pengumuman-pengumuman. Atau kalau kita mau buat materi yang baru, tinggal bisa kita tambahkan di sini materinya di tab file.
Kemudian bisa kita buat tab baru, ya. Kemudian nanti akan muncul materi itu di tab postingan. Baik Bapak Ibu, itu cara kita membuat materi. Nah, misalkan di proses pembelajaran kita mau buatkan lembar kerja, Bapak Ibu. Misalkan siswa itu buatkan lembar kerja dan dia kita harapkan mengumpulkan tugas lembar kerjanya itu. Jadi kita buat channel baru, saluran baru, Bapak Ibu, di sini. Tambah saluran. Misalkan kita mau buat lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik. Misalkan saya buat di sini LKPD 1. Nah, misalkan kalau kita mau buatkan deskripsinya bisa LKPD 1 untuk materi aturan penjumlahan dan perkalian. Ya. Nah, misalkan ini kita tampilkan Bapak Ibu untuk channel ini, tambahkan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau seperti ini dia akan mengurutkan berdasarkan abjad Bapak Ibu. Jadi langkah lain supaya dia tidak ini materi itu berada di atas, ini berada di bawah sesuai urutan dari langkah-langkah yang akan kita buat. Ini bisa kita berikan penomoran. Kita edit salurannya dulu. Misalkan ini saya buat 01. Anunya 01. Nah, ini terlalu panjang. Misalkan saya buat dosa aturan pencacahan, langsung aturan penjumlahan dan perkalian. Saya buat ini 01. Simpan. Baru di sini LKPD ini saya buat misalkan 02. Ya supaya sesuai dengan urutan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, Bapak Ibu ya. Nah, di LKPD ini misalkan bisa kita kelola salurannya. Ini taruhlah misalkan di sini kita tidak menginginkan siswa juga membuat pesan saluran tersendiri, ya. Bisa kita ini atur privasinya di sini, ya. Misalkan kita izinkan anggota untuk membalas pesan saluran, boleh. Ini taruhlah ini ya. Misalkan nanti kita akan melihat siswa misalkan dia mau berkomentar dengan LKPD yang kita buat, bisa kita izinkan anggota membalas pesan saluran, hanya membalas, tapi tidak bisa untuk membuat postingan baru. Jadi hanya membalas. Boleh. Setelah itu, Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Nah, untuk membuat LKPD, Bapak Ibu, ya. Nanti dari sini bisa kita buat pengumumannya, ya. Bisa kita buat pengumumannya, Bapak Ibu. Misalkan kita buat pengumumannya dulu, ya. Supaya kelihatan nanti siswa ini lembar kerja peserta didik 1, misalkan subjudulnya LKPD 1 aturan penjumlahan dan perkalian kita buat. Nah, ini bisa kita buat pengumumannya
silahkan mengerjakan lembar kerja berikut ini dengan ketentuan. Misalkan ya, 1. Ini untuk ini misalkan kita mau buat penomoran, tinggal kita klik penomoran yang ini. LKPD 1 dikerjakan sebagai tugas individu, misalkan ya, individu. Kemudian 2, waktu pengerjaan selama pada tanggal ya, pada tanggal misalkan besok ya, sekarang tanggal 12 Januari 2021, selama misalkan dari kita atur dari jam 09.00 sampai 10.00 bentar misalkan ya. Yang ketiga, LKPD 1 dikumpulkan menggunakan link pengumpulan tugas pada pengumpulan tugas yang diberikan. Nah, misalkan ini pengumumannya, Bapak Ibu, kita ganti latarnya, pilih ilustrasi. Misalkan saya gunakan gambar yang ini, misalkan Bapak Ibu, selesai. Oke, seperti itu. Kita posting. Iya, baru kita posting seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, baru kita akan membuat tugasnya. Ya, untuk membuat tugas ini Bapak Ibu, itu tidak kita dari channel LKPD ini, tetapi kita melalui channel umum Bapak Ibu. Kita klik di channel umum ya, di sini. Baru di channel umum ini, di sini ada tab tugas atau asesmen ya. Kita klik tab tugas. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik tombol mulai. Klik tombol mulai. Setelah itu di sini ada tombol buat. Kita klik tombol buat. Baru di sini ada pilihan kuis, tugas. Kalau kita mau buat kuis, kita klik kuis. Kalau kita tugas, kita klik tugas. Atau dari yang sudah ada, yang sudah kita buat, kita klik tugas saja karena kita mau menugaskan siswa dalam bentuk lembar kerja. Kita klik tugas ya. Kemudian kita bisa pertama muncul seperti ini. Kita buat di sini, kita ketik judulnya dulu. Misalkan LKPD 1, aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini judulnya. Kita instruksikan, bisa kita buat instruksi di sini ya. Misalkan instruksinya petunjuk 1. Setelah petunjuknya ini bisa kita tebalkan, bisa kita miring, kemudian bisa kita garis bawahi kalau mau ya. Kemudian kita buat petunjuknya LKPD 1 merupakan tugas
individu. Kemudian yang kedua, setelah itu yang kedua dan seterusnya lah. Bapak Ibu bisa buat petunjuknya dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu silahkan buat sesuai dengan kreasi sendiri ya. Nah, kemudian setelah itu di bawah ini, di bawah instruksi ini ada untuk melampirkan tambahkan sumber daya. Jadi kita tambahkan lembar kerjanya di sini. Nah, misalkan kita klik itu tambahkan. Tambahkan ya. Klik tambahkan. Maka akan muncul di sini. Kalau dia sudah kita simpan di OneDrive, maka akan muncul tampilan di OneDrive kita. Kalau dari buku catatan kelas, tempat tugasnya bisa kita buat di sini atau tautannya, atau kita bisa unggah dari laptop kita. Ya, misalkan di sini saya sudah simpan di OneDrive, kita klik ini. Di sini ada LKPD, aturan penjajahan, LKPD 1. Saya bisa klik ini, lampirkan. Maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, titik 3, ini isinya bisa untuk mengedit. Ya. Kemudian yang ada yang lain, buka di Teams, buka di Word, dan seterusnya. Ya. Nanti bisa ini. Kemudian ini poinnya berapa, Bapak Ibu? Ya, bisa kita misalkan 100 ya poinnya kalau dia benar semua. Nah, untuk itu bisa kita tambahkan rubrik juga di tugas ini, Bapak Ibu. Misalkan tambah rubrik. Kalau memang sudah kita buat rubrik di tempat lain, bisa kita unggah rubrik, tetapi kalau belum, bisa kita buat rubrik baru. Misalkan rubrik baru, Bapak Ibu, kita klik. Misalkan ini rubrik LKPD 1, aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, ini bisa kita kosongkan, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masukkan kriterianya. Misalkan kriteria yang pertama misalkan apa? Kita buat jawaban benar semua dan sesuai dengan aturan sesuai dengan kaidah penyelesaian soal. Misalkan ini kriteria yang pertama. Ini kalau dia seperti ini, dia istimewa. Ini bisa kita buatkan nilai, misalkan namanya ini nilainya 100. Bisa, yaitu tingkatnya istimewa. Kemudian kita bisa tambah ini rubriknya, misalkan yang kedua, jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan kaidah penyelesaian soal. Nah, misalkan ini bagus, kita berikan misalkan nilainya 80, 75 misalkan ya. Kemudian kriteria yang berikutnya, jawaban benar
tetapi langkah penyelesaian. Pertama, misalkan jawaban salah, tetapi langkah penyelesaiannya benar. Ini misalkan ini kita berikan nilai 60. Kemudian 50 ya. Misalkan kemudian jawaban benar, tetapi langkah penyelesaiannya salah. Misalkan ini kita berikan 25. Kemudian kriteria yang terakhir rubriknya jawaban salah dan langkah penyelesaian salah atau tidak ada jawaban. Nah, ini di sini bisa kita tambah ini kategorinya, misalkan buruk sekali. Ini kita berikan nilai 0. Nah, ini misalkan rubriknya Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dibuat rubriknya seperti apa, itu tergantung dari kriteria mata pelajaran Ibu, Bapak Ibu ya. Misalkan kita lampirkan ini, berarti ini kalau sudah ada rubrik, ini poinnya hilang Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu baru kita lihat waktunya. Bisa kita atur tugas ini untuk semua siswa atau untuk beberapa siswa, bisa kita atur di sini ya. Kemudian di sini waktunya, taruhlah misalkan waktunya besok Selasa 12 Januari 2021. Dia jatuh temponya jam 23.59. Ini bisa kita atur Bapak Ibu. Jatuh tempo pengiriman terakhirnya. Ya. Kemudian setelah itu pengaturan tugas ini akan ditempatkan di saluran ini umum. Nah, karena kita mau tempatkan di channel LKPD 1, maka ini kita edit. Kita klik LKPD 1. Baru setelah itu selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah ini baru ini bisa kita simpan atau langsung kita tugaskan. Kita langsung tugaskan. Kalau kita simpan berarti ini tersimpan di tugas di channel umum. Tetapi kalau kita tugaskan langsung nanti akan masuk ke LKPD 1. Kita tugaskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita klik di LKPD 1. Seperti apa tampilannya? Di LKPD 1 tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, asesmennya. Kalau kita melihat, kita bisa klik lihat tugas. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti akan kelihatan di sini daftar siswa kita yang sudah mengembalikan tugasnya. Atau kalau kita mau lihat dari titik 3 ini, kita bisa lihat tampilan untuk di siswa nanti, di Teams-nya siswa. Bisa kita lihat tampilan di siswa. Jadi, di tampilan siswa nanti akan seperti ini munculnya. Ya. Oke, ini nanti siswa bisa mendownload yang ini. Unduh ya. Baik. Setelah itu Bapak Ibu, ini untuk LKPD. Kemudian sekarang kalau kita mau membuat kuis Bapak Ibu. Ini kan kita mau buat evaluasi ceritanya.
Jadi kita buat tambah saluran baru, ya. Misalkan di sini kita buat kuis 1, aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini kita tampilkan, tambahkan. Ya, kita buat nomornya Bapak Ibu supaya dia tidak urut sesuai abjad. Ini 03 misalkan, ya. Simpan. Nah, setelah itu kita bisa buat kuisnya Bapak Ibu. Untuk kuis itu kita mulai dari channel umum, ya, sama kayak tugas yang tadi. Dari channel umum, dari tugas, ya. Kemudian baru kita buat di sini, buat kuis. Ya, tentunya nanti kuisnya kita buat melalui Microsoft Form. Jadi nanti pada kesempatan berikutnya saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara kita membuat formulir menggunakan Microsoft Form. Baik, jadi di sini ada beberapa yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ini kita gunakan ini, ya. Di sini misalkan saya buat ini UK1, ya. Misalkan ini saya buat ini sekali lagi ini formulir kuis yang sudah saya buat, ya. Jadi tinggal kita klik ini, misalkan saya taruhlah ini UK1 aturan penjumlahan dan perkalian MAN ini, ya. Kita klik ini. Berikutnya maka akan muncul di sini, ya. Ini poinnya 100. Kita bisa tambahkan di sini instruksinya kalau mau. Ya, kita tambahkan instruksinya, misalkan petunjuk, ya. Kemudian kita buat satu, silahkan siswi untuk mengerjakan ujian kuis berikut, misalkan, ya. Yang kedua, waktu ujian pada tanggal misalkan 13, ya, 13 Januari 2021, mulai jam 08.00 sampai 09.00 kita, misalkan, ya. Ya, kita kalau mau menambahkan di sini waktu pengerjaan selama 60 menit, misalkan. Oke, misalkan ini petunjuknya. Ya, misalkan petunjuk ini kita mau tebalkan, kemudian mau kita kasih warna, boleh, ya, seperti itu. Ya, untuk semua siswa tanggal jatuh tempo ini misalkan 13, ya. 13 Januari pukul ini bisa kita atur sampai jam 9, ya. Jam 9 pagi sesuai dengan di sana. Mana dia? Ini 9, ya. Oke. Kemudian setelah itu tugas ini kita mau taruh di channel kuis 1.
Kita klik itu kuis 1 ya. Oke, selesai. Jadi setelah itu baru kita tugaskan. Ini muncul seperti ini Bapak Ibu. Baru kita lihat di channel kuis 1. Akan muncul seperti ini kuisnya, UK1 aturan penjumlahan dan perkalian. Kalau kita klik lihat tugas, akan muncul seperti ini. Nanti akan kelihatan berapa orang siswa yang sudah mengerjakan. Kalau kita lihat tampilan untuk siswanya, jadi seperti ini Bapak Ibu, tampilan untuk siswanya. Tinggal dia klik ini akan mulai dia ujian. Ya kalau klik ini misalkan seperti ini, kalau klik ini malah akan muncul di sini. Taruhlah seperti ini kuisnya. Ini tinggal dia kerjakan sama siswa ya. Tutup, kita tutup aja dulu. Setelah itu kita klik kembali. Nah, jika kita mau buat satu buah channel untuk webinar Bapak Ibu, ya, misalkan kita mau buat satu channel kumpulan untuk link-link kita mau meeting, ya, sama siswa kita, bisa kita buat di sini. Misalkan ya, tambah saluran. Kemudian taruhlah ini webinar atau meeting apa mungkin namanya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ya. Misalkan ini kita kumpulkan jadi satu channel untuk link kumpulan link-link dari webinar. Nah, misalkan dari sini kalau kita mau buat di sini langsung kita ada buat ini dari channel webinar ini kita buat rapat atau meeting ya. Jadi rapat boleh kita rapat sekarang atau kita jadwalkan. Misalkan kita jadwalkan ya. Nah ini misalkan jadwalkan kita ini webinar seri 1 misalkan. Aturan penjumlahan dan perkalian. Ya, kemudian di sini tambah peserta ini opsional ya. Bisa kita tetapkan peserta-peserta yang akan ikut bisa. Tetapi ini untuk semua kelas ini ini opsional, nggak usah kita atur ini. Kemudian jam berapa? Tanggal berapa? Misalkan taruhlah tanggal 12 besok ya, misalkan tanggal 12. Kita mulai jam 8 misalkan ya, jam 8 pagi. Berakhir tanggal 12 Januari 2001, misalkan kita 1,5 jam misalkan atau 2 jam. Kalau 2 jam sampai di sini kelihatan dia. Sampai jam 10 ya. Ini 2 jam. Ini kegiatannya tidak berulang, boleh kita lakukan berulang. Misalkan ini untuk matematika wajib webinar, tambahkan lokasi. Nanti di sini bisa kita buat petunjuknya, ya. Ya petunjuknya misalkan link webinar seri 1 ya, misalkan aturan penjumlahan dan perkalian. Oke. Seperti ini. Kita tinggal kirim. Ya, ini detailnya kalau pengaturan jadwal sudah seperti ini ya. Sudah kita atur tadi detailnya, kemudian baru kita kirim. Kirim akan muncul seperti ini. Ya.
Ini bisa kita edit, misalkan kalau kita mau buat seperti pengumuman. Coba dari sini. Ini bisa kita edit, Bapak Ibu. Ini bisa kita edit bentuknya, edit ya. Misalkan ini kita buat pengumuman di sini. Ini link webinar seri 1, misalkan kita buat aturan penjumlahan dan perkalian. Ini aturan, ini terlalu panjang. Nah, misalkan ini penjumlahan dan perkalian, nanti disesuaikan panjangnya Bapak Ibu, namanya. Misalkan kita buat ini gambarnya seperti ini, selesai ya. Subjudul link webinar seri 1, aturan penjumlahan dan perkalian. Ini bisa dibuat Bapak Ibu. Kemudian kalau mau buat petunjuknya di sini juga bisa ya. Misalkan jangan klik link di bawah sebelum waktu webinar dibuka. Nah, misalkan seperti itu. Nanti tinggal kita edit ini. Udah seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti akan muncul di siswa. Ketika di siswa tinggal klik ini, maka akan muncul ke rapatnya ya. Nanti bisa diatur ini pengaturan di pengumumannya ya. Jadi Bapak Ibu, itu cara kita membuat kelas tim, kemudian kita isi dengan channel-channel dan kita isi dengan materi, kuis, LKPD, dan kegiatan webinar. Demikian Bapak Ibu tutorial penggunaan Microsoft Teams untuk pengajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.